yang saat ini mengikuti kegiatan uji kinerja PPD Derajat Gelombang 2020 di Universitas Pendidikan Anissa Bali. Berikut video praktik pembelajaran saya untuk ujian mungkin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke, kita mulai setelah ini ya. Mohon untuk mengaktifkan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 TKJ. Apa kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam, Bu. Baik. Baik. Oke. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Ketika kalian tidak memerlukan sesuatu yang penting, lebih baik tidak keluar di rumah saja. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari wabah COVID ini. Oke, sebelum kegiatan pada siang hari ini kita mulai, minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ridho, minta tolong untuk memimpin doa. Ya, Bu. Itu Pak Duduk siap, Bro? Belum mengawali kegiatan web meet pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ridho karena sudah memimpin doa. Semoga kalian diberikan kemudahan, kemudian pelaksanaan web meet ini diberikan kelancaran, ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Oke, sebelum web meet ini dimulai, kalian sudah mengisi absensi? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, sudah semua. Saya cek tadi juga sudah. Oke, materi untuk hari ini adalah pertemuan kedua tetap di KD yang sama yaitu 3.6. Kalau sebelumnya kita mempelajari komunikasi data dan bandwidth di pertemuan sebelumnya di KD 3.6 pertemuan yang pertama. Kali ini kita fokus ke bandwidth dengan throughputnya. Jadi KD 3.6 pertemuan kedua. Sebelum saya memulai, pernahkah kalian mengalami kondisi lemot ketika mengakses sebuah jaringan? Kira-kira kalau kalian mengalami hal tersebut, apa yang kalian lakukan? Pernah mengalami hal tersebut? Pernah, Bu. Oke, pernah. Saya, Bu. Ya? Saya Niken Niken? mau jawab. Ya? Yang dilakukan itu merestart ponsel atau laptop saya, kemudian mengecek pembaruan aplikasi atau update sistem operasinya. Oke, terima kasih Niken atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu, Ya, Fani, silahkan. merestart Wi-Fi dan memeriksa memori penyimpanan.
Oke, terima kasih jawabannya untuk Niken dan Fani. Jadi, ketika kalian mengalami kondisi lambat ketika mengakses jaringan, yang pertama ada yang merestart ponsel, kemudian selain ponsel ada laptop juga ya, kemudian mengecek pembaruan aplikasi apa aja yang baru, kemudian merestart WiFi atau memeriksa memori penyimpanan. Oke, bagus sekali. Berikan aplaus kepada Niken dan Fani. Untuk materi hari ini, terlihat di layar? Terlihat, Bu. Oke, saya menampilkan slide PowerPoint bandwidth dengan throughput. Jadi materi yang kita bahas kali ini adalah mengenai bandwidth dan throughput dengan kompetensi dasar yang sama 3.6. Indikator pencapaian untuk KD 3.6 pertemuan kedua adalah yang pertama, mengimplementasi kebutuhan bandwidth setiap user. Kemudian yang kedua, menguraikan perbedaan bandwidth dan throughput. Dengan tujuan ketika kalian sudah mempelajari materi kali ini, kalian dapat menyimpulkan kebutuhan bandwidth untuk setiap user dengan tepat, serta mengkategorikan cara menghitung yang efektif besaran bandwidth yang dibutuhkan dalam komunikasi data dengan teliti. Oke, jadi ini adalah tujuan, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang kalian dapatkan untuk mempelajari materi pada pertemuan kedua KD 3.6 ini. Selanjutnya adalah bandwidth dan throughput. Bandwidth kalau diartikan sudah dibahas di pertemuan kemarin, jadi bandwidth itu merupakan besar kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang berfungsi dalam mengirim data dari server kepada klien pada hitungan bit per detiknya. Dan throughput merupakan kemampuan yang sebenarnya dari suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Jadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita analogikan bandwidth itu seperti lebar jalur tol ya. Dan kendaraan yang lewat adalah pakai data yang saat itu sedang dikirim atau sedang berlalu lalang, sedang lewat. Sedangkan throughput adalah kondisi real time-nya. Jadi pada jam tertentu, menit keberapa, ketika ada kendaraan lewat, lebarnya berapa, nah itu adalah throughput. Makanya throughput itu sering dikatakan sebagai bandwidth dalam kondisi yang sebenarnya. Kalau bandwidth itu hanya lebarnya. Lebar itu statis sifatnya. Statis itu berarti kalau ukurannya hanya 5 meter, berarti ya cuma 5 meter. Misalkan ukurannya hanya 5 Mbps, berarti ukurannya hanya 5 Mbps. Tapi kalau throughput, dia bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Misalkan lebar jalur datanya hanya 5 Mbps ya, sedangkan pakai data yang lewat, otomatis dia akan ramai. Kalau di jalan tol itu dia akan terasa macet, banyak kendaraan yang berlalu lalang. Selanjutnya, untuk menentukan bandwidth yang ideal, jadi bandwidth yang ideal untuk user itu sifatnya relatif. Ada beberapa kategori yang dikatakan ideal. Untuk yang pertama adalah bandwidth sebagai pembatas kecepatan transfer atau pengiriman data. Berarti kecepatan maksimalnya itu dibatasi. Misalnya, kasih contoh di sini, kecepatan yang dibatasi hanya 100 kbps ketika dia melakukan proses pengiriman data. Sehingga ketika pengiriman data itu lebih cepat dari ini, maka jumlah data yang ditransfer itu akan mengalami pelambatan. Nah, sama halnya ketika kita masuk ke jalan tol, tapi kondisinya ramai, sudah ada 100 kendaraan, 100 kbps itu ibaratnya 100 kendaraan. Otomatis ketika 100 kendaraan sudah lewat, kalian nomor ke 101. Nah, 101 itu berarti kalian mengalami antrian. Selanjutnya adalah bandwidth yang ideal untuk user yang kedua, yaitu bandwidth digunakan sebagai pembatas jumlah data yang bisa dikirim. Berarti jumlah maksimalnya itu ada pembatasan. Saya kasih contoh di sini adalah jumlah data yang bisa digunakan adalah sebesar 10 GB. Berarti ketika kalian memiliki data yang lebih dari 10 GB, maka akan ada notifikasi atau pengirimannya akan lambat. Selanjutnya, agar tidak lambat, maka ada metode perhitungannya, yaitu dengan menentukan dulu kebutuhan minimal setiap usernya. Jadi tentukan dulu kebutuhannya untuk setiap user berapa. Misalkan ketika digunakan untuk live streaming, kemudian intensitasnya juga tinggi, maka jangan dikasih 128 kbps atau 512 kbps, tapi minimal gunakan 1 Mbps dikalikan dengan jumlah komputer
komputer atau piranti. Ketika kalian sudah menentukan nilainya untuk setiap user adalah 1 Mbps dikalikan dengan jumlah komputer, misalkan di RPS 1 TKJ jumlahnya 22 komputer, maka 1 Mbps dikalikan dengan 22 komputer ketemu bandwidthnya sebesar 22 Mbps. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa. Selanjutnya adalah QoS, Quality of Service. Quality of Service itu erat kaitannya dengan kualitas layanan dari jaringan. Jadi, QoS sendiri memiliki arti metode untuk menjaga kualitas layanan agar tetap pada batas minimal yang ditentukan. Jadi tidak melebihi out of quota, ya. Misalkan yang ditentukan untuk bandwidthnya hanya 10 GB ya untuk datanya. Maka QoS ini fungsinya membatasi. Jadi untuk jumlah pengiriman tidak boleh lebih dari 10 GB seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, QoS sendiri memiliki beberapa parameter. Nah, parameter yang harus diperhatikan adalah antara lain bandwidth, kemudian throughput, jitter, packet loss, dan latency. Kalau bandwidth sudah dijelaskan tadi, throughput juga sudah dipahami ya, jitter juga sudah. Nah, packet loss ini data tidak sampai ke tujuan. Misalkan kalian mau kirim paket dari Magetan ke Surabaya, ada kalanya Pak Pos ini yang ngirim paket ini dia nggak sampai ke Surabaya ke alamat yang kalian tuju, tapi dia SAR, kemudian paketnya hilang entah kemana. Nah, hal-hal semacam itu juga terjadi di dalam jaringan. Yang terakhir adalah latency. Nah, setelah paket loss ada latency. Manajemen bandwidth itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah limit, kemudian grouping, burst, dan priority. Kalau limit yaitu membatasi bandwidth sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pengguna. Jadi bandwidthnya berapa, untuk jumlah penggunanya berapa, nah itu ada limitnya. Kemudian grouping. Grouping adalah pembagian bandwidth berdasarkan suatu grup atau kelompok. Saya kasih contoh untuk grouping. Ketika lab 1 dan lab 2 bisa digunakan untuk kelas 12 ya biasanya. Kelas 12 biasanya menggunakan lab 1 dan lab 2. Lab 3 juga kadang-kadang ya. Lab 1 dan lab 2 ini otomatis intensitas bandwidthnya butuh lebih banyak daripada lab 4 dan 5. Kalau lab 3 kan juga jarang-jarang meskipun dipakai ya. Nah, grouping ini fungsinya adalah memprioritaskan, mendahulukan kebutuhan bandwidth untuk lab 1 dan lab 2. Sedangkan untuk lab yang lain itu dibagi menjadi bandwidth dengan ukuran yang kecil. Lab 1 dan lab 2 karena kebutuhannya besar, maka diberikan bandwidth yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah burst, yaitu pembagian bandwidth, di mana jika pengguna tidak terus-menerus menggunakan bandwidth, maka pengguna bandwidth dapat ditingkatkan dari limit yang telah ditentukan. Oke, sampai sini bisa dipahami. Yang terakhir adalah priority. Priority yaitu pembagian bandwidth berdasarkan prioritas pengguna. Yes. Sebenarnya modelnya sama seperti grouping ya, tapi kalau untuk priority itu lebih ke usernya. Jadi untuk user tertentu dengan IP tertentu itu diprioritaskan, dia jaringannya selalu lancar. Kalau di lab 1 misalkan ada komputer server di situ. Nah, untuk prioritas bandwidthnya yang lebih besar digunakan untuk servernya. Server ukurannya lebih besar daripada komputer klien. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Saya Bu Ridho Adisaputro, mohon izin untuk bertanya. Oke, Ridho, silahkan. Ya Bu, mengapa bandwidth erat kaitannya dengan QoS Bu? Apakah ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan sebagai administrator jaringan? Betul sekali, Ridho. Jadi untuk tugas dari administrator jaringan itu selain menjaga jaringan itu terhindar dari hacker dan cracker, itu menstabilkan ukuran bandwidth merupakan salah satu tugas dari administrator jaringan. Seperti yang sudah saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya, jadi kalau ada beberapa indikator untuk menentukan QoS sebagai salah satu tugas pengendali jaringan, yaitu administrator jaringan. Jadi di situ ada indikatornya bandwidth, kemudian throughput, dan lain sebagainya sampai latency ya. Tugasnya adalah mengatur ketika membangun sebuah jaringan di suatu tempat, maka administrator juga perlu menghitung berapa sih kebutuhannya untuk bandwidth di ruangan ini dengan jumlah klien segini, idealnya berapa. Nah, itu adalah salah satu tugas. Maka perhitungan itu sangat penting ketika kalian sebagai administrator jaringan tidak menghitung atau hitungannya lebih dari yang dikira. Saya kasih contoh yang tadi, misalkan 1 Mbps untuk 22 komputer, maka
ketemunya adalah 22 Mbps. Ketika lebih dari itu, maka ruginya ada di administrator jaringan. Selanjutnya saya buka sesi diskusi ya setelah ini. Untuk sesi diskusi saya memberikan satu kasus. Jadi kasusnya seperti ini. Ketua jurusan Teknik Komputer Jaringan, yaitu Pak Pur, akan membangun sebuah fasilitas di SMK Negeri 2 Magetan, khususnya TKJ. Beliau menyarankan kepada administrator jaringan untuk membangun WiFi, fasilitas WiFi ini lab 1 sampai dengan lab 5. Kira-kira berapa jumlah bandwidth yang dibutuhkan untuk kelima lab tersebut dan apa saja yang harus disiapkan? Oke, silahkan. Saya buka untuk sesi diskusi. Saya, Bu. Oke, Jessica bisa mengaktifkan kamera. Silahkan, Jessica. Yang dilakukan pertama adalah menghitung jumlah komputer di setiap lab, kemudian menghitung jumlah kebutuhan bandwidth di tiap ruangannya. Bu, saya mau menambahkan, Ya, saya ya. setuju apa yang dipaparkan oleh Jessica. Untuk komputer di lab 1 sampai dengan lab 4, itu jumlahnya hampir sama, yaitu 22 komputer. Sedangkan untuk jumlah komputer di lab 5, hanya beberapa yang masih berfungsi dengan baik, sekitar 10 komputer saja. Kira-kira untuk manajemen bandwidth yang tepat itu menggunakan apa, Bu? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Niken? Kira-kira pakai apa? Wahyu Utami bisa mengaktifkan kamera, memberikan Tentukan dulu pilihan. manajemen bandwidth-nya. Apakah ingin di limit, grouping, burst, atau priority? Oke, selanjutnya. Terima kasih Wahyu Tri Utami. Selanjutnya, ada yang ingin menanggapi? Ridho mungkin? Ya. Saya kurang setuju Bu apabila parameter yang digunakan adalah burst. Karena burst parameternya lebih banyak dari yang lain. Lebih baik menggunakan salah satu antara limit atau grouping. Karena menurut saya, kedua parameter tersebut cocok digunakan mengingat kebutuhan di setiap lab berbeda. Ada yang ingin menanggapi jawaban Ridho? Bu. Oke, Fani, silahkan. Betul, Kak. Bagaimana jika yang digunakan adalah grouping? Untuk lab 1, pembagian bandwidth-nya lebih besar daripada yang lain, karena kelas 12 lebih banyak menggunakan fasilitas WiFi untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ada yang menanggapi jawaban dari Fani? Sukma? Saya kurang setuju, Bu. Kenapa? Karena kelas 12 tidak hanya menggunakan lab 1 saja, tapi juga menggunakan lab 2, terkadang lab 3. Meskipun di lab 3 intensitas penggunaannya lebih kecil dari kedua lab tersebut, yaitu lab 1 dan lab 2, bagaimana jika ditambah untuk groupingnya? Oke, jadi penambahan grouping ya. Ada yang menanggapi jawaban Wahyu? Ya, saya setuju, Bu. Oke, setuju semua ya. Jadi menggunakan grouping. Selanjutnya? Ya, Bu. Selanjutnya saya lagi ya, Bu. Ya. Saya tambahkan. Oke, silahkan Sukma. Jadi untuk grouping ada 3 ruang, yaitu lab 1 sampai dengan lab 3 dengan jumlah komputer 22. Dikalikan dengan kebutuhan bandwidth untuk setiap usernya. Nah, kira-kira itu kita menggunakan berapa untuk lab 1 sampai 2 sampai 3? 512 kbps atau 1 MB? Ya, oke. Berarti jumlah bandwidth-nya ya. Kira-kira kalian menggunakan yang apa? Saya, Bu. Oke, Fani. Karena kebutuhan untuk mengakses internet sangat banyak dan tergolong sering, bagaimana jika menggunakan yang 1 Mbp untuk lab 1 sampai 3? Sedangkan lab 4 sampai 5 kita menggunakan 512 kbps. Mengingat lab 5 jumlah komputernya sedikit dan lab 4 jarang dikebutuhan akses jaringan. Tidak sepadat lab 1 sampai 3. Oke, Fani. Bagus sekali jawabannya. Ada yang ingin menanggapi? Sukma mungkin ingin Saya menanggapi? ingin, Ya? ya, saya ingin menambahkan. Oke, Jadi kita silakan. hitung terlebih dahulu untuk lab 1 sampai 3 dengan jumlah komputernya kan 22 ya, Bu. Maka Oke. 22 komputer dikalikan 3 lab, ketemu 66 komputer. Dikalikan 1 Mbps, maka total kebutuhan di lab 1 sampai 3 adalah 66 Mbps. Sedangkan untuk lab 4 sejumlah 22 komputer dan lab 5 10 komputer, maka totalnya 32 komputer dikalikan 512 kbps. Bandwidth yang dibutuhkan untuk lab 4 dan 5 adalah 16.384 kbps atau dibulatkan menjadi 16 Mbps. Total kebutuhan bandwidth seluruh lab yang ada di TKJ sebesar 82 Mbps. Oke, tepat sekali perhitungannya ya. Jadi, kalau di lab 1 sampai 3 menggunakan grouping ya. Groupingnya dengan 1 Mbps, ketemunya
Setiap lab 22 komputer dikalikan 3 maka 66 dikali 1 Mbps ketemu 66. Kemudian lab 4 dan lab 5 menggunakan 512 ya. 512 dikalikan berapa komputer? 32 ya. 32. Yang di Ya. lab 5 itu 10 dan di lab 4 22. Jadi totalnya 16. 16 tambah 66 jadinya 82. Oke, Sukma, terima kasih. Jawaban yang tepat sekali. Ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Saya, Bu. Oke, kita silahkan diaktifkan kameranya. Saya setuju perhitungan yang tepat. Jangan lupa untuk manajemen yang digunakan adalah grouping ya teman-teman. Berarti menggunakan grouping. Selanjutnya ada yang menanggapi jawaban dari kita? Saya, Bu. Wahyu Utami, silahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen bandwidth yang dipilih untuk lab yang ada di TKJ menggunakan grouping dengan kebutuhan bandwidth di lab 1 sampai lab 3 tiap usernya rata adalah 1 Mbps. Lab 4 dan 5 tiap usernya rata-rata 512 Kbps. Total keseluruhan bandwidth yang dibutuhkan adalah 66 Mbps. Terima kasih sekali Wahyu Utami, jawaban yang sangat tepat. Terima kasih atas kesimpulannya untuk diskusi kali ini. Jadi kita sudah dapatkan bagaimana cara menghitung bandwidth yang tepat untuk lab TKJ. Jadi untuk analisis sementara dari soal yang saya berikan ditemukan 82 Mbps ya, dengan perhitungan lab 1 sampai lab 3 menggunakan 1 Mbps dikalikan jumlah komputer. Kemudian lab 4 dan 5 menggunakan ukuran 512 Kbps. Oke, terima kasih untuk diskusi kali ini. Berikan aplaus untuk kalian semua. Bagus sekali, diskusinya sangat aktif. Oke, kemudian saya share screen dulu untuk kegiatan setelah ini. Bisa terlihat di layar? Terlihat di layar? Oke, saya Bisa, Bu. Oke, saya membuka Ya. Google Classroom. Jadi ini di Google Classroom kalian nih. Kalian tadi sudah mengisi absensi di sini ya. Kalau sudah, silahkan setelah ini untuk mempelajari bahan ajar dan media pembelajaran. Kemudian lanjut ke pengerjaan LKPD. Jadi untuk LKPD-nya saya posting di sini. Di sini silahkan kalian buka, nanti ada soal di situ. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti. Materinya sama dengan yang kita bahas tadi, jadi masih tetap perhitungan, silakan untuk dikerjakan. Kira-kira waktunya untuk 15 menit cukup? Cukup, Bu. Cukup? Oke, kita ketemu lagi 15 menit ya.
Halo, suara saya bisa didengar? Iya, Bu, Bisa, bisa. Bu. Oke. Oke. Semuanya sudah mengerjakan ya. Saya cek. Nilainya juga sudah saya kembalikan ke kalian. Sebelum kegiatan pada siang hari ini kita tutup, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan apa yang kita dapatkan untuk kegiatan pada siang hari ini? Ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Jessica? Oke, Jessica silahkan. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini adalah bandwidth dan throughput. Jika bandwidth maka lebar jalur data, throughput merupakan traffic jaringan yang real time. Selain itu, kita juga dapat menghitung berapa bandwidth yang dibutuhkan untuk ruang dengan jumlah piranti tertentu. Oke, terima kasih Jessica atas kesimpulan yang diberikan. Ada yang ingin menambahkan? Kita? Saya, Bu. Oke, kita. Oke, kita. Izin menambahkan kesimpulan silakan. bahwa tugas administrator jaringan selain mengantisipasi gangguan terhadap jaringan adalah menentukan kebutuhan bandwidth dengan mempertimbangkan beberapa parameter sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan bandwidth itu relatif. Maka dari itu, manajemen yang digunakan pun juga berbeda untuk setiap kondisi. Oke, terima kasih untuk Yunita kita Utami. Berikan aplaus untuk Jessica dan kita. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai bandwidth dan throughput, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana menentukan metode yang tepat, kemudian menghitung metode bandwidth yang baik untuk kondisi user atau lokasi tertentu. Oke, terima kasih untuk kesimpulan yang diberikan. Untuk pertemuan berikutnya masih di KD yang sama yaitu 3.6, tapi ada di pertemuan yang ketiga. Jadi nanti intens untuk materi implementasi bandwidth pada jaringan. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, menjadi bekal hidup untuk kalian setelah keluar dari SMK Negeri 2 Magetan. Oke, minta tolong Ridho untuk memimpin doa. Kita duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri kegiatan webmeet pada sore hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ridho karena telah memimpin doa. Sampai ketemu anak-anakku kelas 12 TKJB, kelas TKJC semuanya. Tetap semangat ya, sehat selalu. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan daring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.